perkaderan, hampir seluruh agenda perkaderan itu berhenti total dari kegiatan pendidikannya, terus kegiatan formal maupun informal, kulturnya, diskusi-diskusi informalnya. Bahkan hari itu, pada saat itu, beberapa agenda strategis seperti Konpercap misalnya, itu terhambat begitu kan, terhambat. Lalu kemudian pada akhirnya diputuskan untuk melakukan Konpercap secara daring, beberapa agenda secara daring. Dan kebetulan hari itu saya juga termasuk orang yang sedikit menolak atau sedikit keras mengkritisi konsep Konpercap secara daring tersebut gitu. Nah, dari latar belakang itu kemudian muncul ide untuk menulis ini. Selain itu juga latar belakang yang lain adalah perkembangan teknologi gitu. Saya beberapa kali mengikuti agenda LK2. Saya ikut LK2 itu 2 kali gitu. 2 kali, yang satu itu saya tidak lulus. Cuman yang pertama itu salah satu tema yang dikaji dalam LK2 itu bicara soal revolusi industri 4.0. Itu kalau tidak salah di tahun 2018 kalau nggak 2019. Nah, agenda LK2 itu sebenarnya merespon perkembangan teknologi, tahap perkembangan revolusi industri. Yang kita tahu dalam sejarahnya kan ada revolusi industri pertama, kedua, ketiga, sampai yang keempat. Yang pertama itu bicara masalah perkembangan teknologi, ditemukannya teknologi uap gitu kan, sehingga itu menggeser paradigma produksi ke paradigma produksi secara massal gitu. Manusia masuk dalam satu skema mesin, skema model teknologi, di mana dia masuk dalam sistem produksi secara besar gitu, secara massal. Itu revolusi industri pertama. Lalu revolusi industri kedua listrik, kalau nggak salah ditemukannya listrik kalau tidak salah. Kemudian revolusi industri ketiga bicara masalah digitalisasi, sampai akhirnya masuk ke tahap revolusi industri keempat. Sebenarnya revolusi industri keempat ini lanjutan dari revolusi industri ketiga. Yang menjadi poin penting dalam revolusi industri keempat itu, pertama itu adalah persebaran orang-orang yang menggunakan internet. Lalu yang itu besarannya, jumlahnya meningkat beberapa kali lipat lebih besar daripada revolusi industri pada tahap ketiga. Selain itu juga di revolusi industri keempat itu beberapa teknologi mutakhir itu berkembang, seperti misalnya artificial intelligence, lalu Internet of Things, lalu robot, yang dalam bayangan kita sebelum revolusi industri 4 ini terjadi, itu hal-hal yang mustahil terjadi. Itu hal-hal yang hanya terjadi dalam film-film Marvel misalnya, kalau teman-teman nonton Marvel gitu. Tapi dalam revolusi industri keempat, hal itu terjadi. Nah, karena itu maka dengan cakupannya yang luas, persebarannya juga yang luas, dia punya pengaruh yang dalam gitu. Karena dalam bukunya Klaus Schwab itu dijelaskan bahwa perkembangan dari revolusi industri keempat itu bisa mengganti peran-peran manusia dalam segala bidang atau dalam segala sektor, ekonomi, politik, sosial begitu. Nah, ini yang menjadi tempat bagi beberapa pemikir-pemikir yang melihat peran deterministik dari teknologi itu muncul ke permukaan kembali, seperti misalnya Habermas, lalu tokoh-tokoh Frankfurt lah kalau tidak salah. Nah, latar belakang revolusi industri keempat terus pandemik itu menjadi salah satu hal yang harus kita pahami untuk memahami tulisan saya. Begitu. Kemudian
secara sederhana tulisan saya itu konsepnya pertama, saya melihat bahwa revolusi industri keempat itu meskipun dia punya kekurangan, dia punya efek disruption terhadap perkaderan, terhadap dimensi sosial, dimensi politik, dimensi ekonomi, terhadap perkaderan kita, tapi dia juga memberikan dia memberikan daya tawar juga terhadap cara kita mengelola organisasi kita. Seperti daya tawar teknologi pada umumnya kan efisiensi, produktivitas, efektivitas, terus biaya yang murah, kecepatan. Nah, itu ditawarkan oleh teknologi pun oleh revolusi industri keempat, ya kan? Nah, kenapa tidak bagi HMI yang sebenarnya dia paling aktif dan sudah menangkap sinyal itu tahun 2019 kemarin, kenapa HMI enggak mengambil nilai-nilai tersebut lalu diterapkan dalam perkaderan HMI tanpa dengan catatan secara kritis meminimalisir dampak-dampak deterministiknya, ya kan? Itu menurut saya harus dilakukan, apalagi dalam momentum pandemik hari ini. Jadi kita mengambil manfaat dari revolusi industri keempat, tapi dengan catatan bahwa efek-efek deterministik yang negatif tadi juga harus kita minimalisir. Harus kita minimalisir. Nah, saya mengutip pemikirannya Don Ide. Saya baca dari bukunya Budi Hartanto itu. Jadi dalam sejarah perkembangan manusia, instrumentasi teknologi dalam proses kehidupan itu selalu terjadi dan nggak bisa dipisahkan. Dari zaman prasejarah, dari zaman nenek moyang kita, itu sudah menggunakan teknologi sebagai instrumentasi kehidupannya, sebagai instrumen untuk melihat pengalamannya, sebagai instrumen untuk melihat dunianya masing-masing. Itu sudah dilakukan nenek moyang kita sejak zaman prasejarah hingga hari ini, ya kan? Jadi nggak ada organisasi manapun, komunitas, lembaga yang nggak lepas dari instrumentasi teknologi. Nah, dari pemikiran itu akhirnya Don Ide kan pemikiran Don Ide itu menandai berakhirnya fenomenologis. Cara pandang kita dalam melihat dunia itu sebagai yang terberi, lepas dari konstruksi-konstruksi epistemologi teoritis gitu. Jadi dia menolak cara pandang sains melihat bukan sains ya. Dia menolak cara pandang ilmuwan-ilmuwan barat melihat masyarakat yang terkonstruk dengan kerangka epistemologi teoritis. Nah, dalam cara pandang fenomenologis, itu proses kehidupan, dunia kehidupan itu terjadi dengan secara alamiah dan menimbulkan relasi antara struktur-struktur yang ada gitu. Misalnya kayak saya dengan teknologi gitu. Relasi saya dengan teknologi itu misalnya kayak handphone itu melahirkan pengalaman-pengalaman yang nanti akhirnya jadi sebuah persepsi-persepsi umum tentang pengalaman saya berinteraksi dengan teknologi. Nah, itu yang disebut dengan fenomenologis. Dalam pandangan Don Ide itu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu post fenomenologis, di mana instrumen itu menjadi poin penting dalam melihat dunia. Nah, dengan cara pandang itu kan artinya kita bisa membayangkan bahwa ketika instrumentasi teknologi terjadi di HMI, artinya kita akan mendapat pengalaman-pengalaman baru terkait perkaderan kita. Misalnya sebagai contoh, dulu sebelum proses perkaderan itu mengenal layar proyektor gitu kan, kita hanya merasakan pengalaman perkaderan di dalam kelas-kelas LK1 atau LK2 itu hanya mendapatkan pengalaman perkaderan dengan melihat papan tulis atau dengan whiteboard, terus blackboard dengan kapur gitu. Pemateri menuliskan materinya, membuat
denah, membuat bagan dan lain sebagainya, lalu disampaikan materi itu dengan apa namanya, dengan ceramah gitu. Nah, ketika proyektor ditemukan dan diadaptasi di dalam perkaderan HMI, kita punya pengalaman lain dalam apa namanya, dalam metode belajar mengajar di kelas. Kita bisa menampilkan apa namanya, video, ya kan? Kita bisa menampilkan apa namanya, audiovisual dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu apa namanya, efek instrumentasi teknologi terhadap pengalaman perkaderan kita. Kita akan dapatkan pengalaman-pengalaman yang baru gitu, yang lebih bernilai positif ketika kita optimalkan dengan baik, begitu. Nah, itu latar belakang yang saya angkat dalam tulisan saya. Nah, sedikit mungkin untuk mengkritisi gitu kan. Sebenarnya sejak 2021 awal gitu, sejak 2021 ke 2020, HMI sudah mulai berupaya untuk melakukan apa namanya, adaptasi secara masif terhadap teknologi yang ada, terutama yang menjadi apa namanya, karakteristik khas dari revolusi industri keempat gitu, yaitu digitalisasi gitu, pemanfaatan media-media daring, platform-platform digital yang ada di dalam dunia internet gitu. Kita bisa ngelihat sekarang SC diadakan secara daring, kemudian LK2 diadakan secara daring. Nah, cuman yang menjadi problem itu sebenarnya itu nggak optimal karena konsepnya hanya apa namanya, mengalihkan kegiatan yang offline gitu menjadi online gitu, ya kan? Sementara instrumentasi teknologi, adaptasi teknologi, menurut saya nggak bisa berhenti sampai di situ saja gitu. Nggak bisa berhenti sampai di situ saja. Kita perlu konsepsi yang utuh gitu, di mana teknologi itu emang benar-benar bisa mentransformasi nilai-nilai perkaderan kita, mentransformasi pengalaman perkaderan kita, ya kan? Tadi dengan catatan kita harus apa namanya, mengantisipasi apa namanya, efek deterministik dari teknologi itu gitu. Seandainya nih apa pengalaman seandainya bentuk adaptasi teknologi itu hanya dalam apa bentuknya yang daring, itu justru banyak nilai-nilai yang tergerus loh sebenarnya. Kita bayangkan saja misalnya LK1 atau SC gitu. Pengalaman perkaderan kita tereduksi ke dalam indera-indera tertentu. Ke dalam indera-indera tertentu. Mata, penglihatan, pendengaran, ya kan? Hanya tereduksi ke dalam indera-indera tertentu ketika itu dilakukan secara daring. Dan itu apa namanya eh, pengalaman perkaderan yang seperti itu menurut saya pengalaman perkaderan tanpa emosi gitu, pengalaman perkaderan yang kering gitu, karena kayak sekarang ini yang terjadi ketika kita apa namanya berinteraksi dalam forum kajian ini, teman-teman saya nggak tahu misalnya Mas Dava itu ngapain di mana di tempat dia mengakses Zoom ini, atau Mas Rizky misalnya, saya pun nggak tahu apa yang sedang Mas Rizky lakukan di tempat Mas Rizky mengakses video Zoom ini, ya kan? Saya hanya bisa melihat bahwa Mas Rizky hadir karena dia terdapat di dalam layar saya gitu, di dalam draft peserta yang masuk ke dalam Zoom ini. Tapi kita nggak bisa mencium, kita nggak bisa merasa, kita nggak bisa memperhatikan gerak-geriknya, ya kan? Nah, di dalam proses kegiatan pendidikan atau kegiatan kajian diskusi secara daring ini, sebenarnya otentifikasi dari pengalaman mengikuti kajian itu susah kita telusuri, susah kita lacak gitu, ya kan? Nah, makanya dengan hanya mengalihkan kegiatan yang awalnya offline menjadi online, itu sudah mereduksi banyak nilai-nilai perkaderan menurut saya. Banyak pengalaman-pengalaman perkaderan. Nah, saya tidak mau terjebak ke dalam sana, maka kita harus punya konsep yang utuh gitu, yang meminimalisir hal tersebut. Jadi poinnya bukan pada posisi apakah kita melakukannya secara daring atau tidak daring, tapi adaptasi teknologi itu sudah sejauh mana, sudah pada sampai tahap apa gitu kan.
gimana konsep utuhnya, gimana aplikasi teknisnya gitu. Bisakah dia diterapkan di dalam model pendidikan A, model pendidikan B, model pendidikan C, dalam kegiatan perkaderan A, perkaderan B, perkaderan C. Nah, di bagian ketiga, itu yang saya tawarkan dalam hal adaptasi teknologi. Begitu. Lalu, mungkin langsung masuk saja ke konsep yang saya tawarkan gitu kan. Sebenarnya konsep ini kan sudah teman-teman pernah dengar barangkali dari Imam Didit gitu. Mungkin ada teman-teman yang sudah ikut SC ya, kemarin SC terakhir, itu pasti pernah mendengar tentang omnichannel gitu. Kalau teman-teman yang ikut SC kemarin pasti mendengar tentang omnichannel. Pun untuk teman-teman dari jurusan manajemen misalnya, itu pasti juga sering mendengar tentang omnichannel. Omnichannel ini kan sebenarnya strategi di dalam bidang pemasaran, ya kan? Dalam bidang pemasaran. Omnichannel ini perkembangan lebih lanjut dari multi channel kalau tidak salah. Nah, di dalam multi channel itu bentuk-bentuk yang bisa kita lihat hari ini tuh misalnya baliho iklan, terus pamflet, brosur, ya kan. Jadi secara konsepsi multi channel itu dia memanfaatkan beberapa saluran-saluran yang ada gitu, yang dapat diakses oleh pelanggan untuk memasarkan produknya, untuk mengiklankan produknya, dan untuk mengidentifikasi pengalaman-pengalaman pelanggan terhadap produknya, sehingga didapatkan satu pengalaman utuh untuk menjadi bahan data bagi perusahaan untuk menentukan strategi periklanan dan pemasaran terhadap pelanggan tersebut. Nah, problemnya dalam multi channel, saluran-saluran itu tidak terintegrasi dengan baik, sehingga seringkali informasi tentang pelanggan, pengalaman pelanggan terhadap satu produk itu terpisah, tidak lengkap. Nah, omnichannel berusaha memperbaiki itu. Omnichannel berusaha untuk memperbaiki itu. Di satu sisi juga omnichannel mengambil peluang dari perkembangan teknologi digital. Nah, omnichannel itu berusaha untuk mengintegrasikan seluruh saluran-saluran yang ada di sekitar pelanggan gitu, offline maupun online, untuk mengakses pengalaman-pengalaman pelanggan tersebut terhadap satu produk gitu. Nah, dari pengalaman pelanggan tersebut, perusahaan mendapatkan informasi untuk merumuskan strategi pemasarannya, untuk merancang strategi periklanannya. Bahkan dalam omnichannel itu, dengan terintegrasinya teknologi-teknologi yang ada, saluran-saluran yang ada, perusahaan itu dapat mendekati pelanggan secara personal. Misalnya, saya punya saya mengakses Twitter, saya mengakses Instagram, saya mengakses Facebook, saya mengakses banyak media sosial gitu. Nah, dari saya mengakses media sosial yang beragam tadi, sebenarnya terdapat pola-pola khusus yang bisa diserap oleh perusahaan yang mencerminkan kecenderungan saya terhadap satu produk, ya kan? Nah, itu coba dimanfaatkan atau dikelola oleh perusahaan gitu kan, saluran-saluran tadi tersebut itu coba dimanfaatkan dan dikelola oleh perusahaan untuk mendapatkan preferensi khusus saya terhadap satu produk, ya kan. Nah, ini diadaptasi, konsep ini diadaptasi ke dalam perkaderan kita untuk apa? Untuk mengidentifikasi kader-kader kita gitu. Kecenderungan kader kita, potensi kader kita, kesukaan kader kita, ya kan. Dan ini bisa menjadi masukan bagi penanggung jawab perkaderan, pengurus di komisariat untuk merumuskan strategi-strategi perkaderan, rekayasa perkaderan gitu. Nah, selain itu juga omnichannel ini ketika diterapkan di perkaderan, selain dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi minat bakat kader, juga sebenarnya dapat menjadi
apa namanya, sarana untuk sebagai apa namanya, sumber informasi kader dalam mengembangkan pengetahuan wacana dan lain sebagainya. Selain itu juga omnichannel ini bisa dimanfaatkan oleh apa namanya, penanggung jawab perkaderan, pengurus terutama untuk mengoptimalisasi kegiatan-kegiatan pendidikan yang ada. Kita akan dapatkan apa namanya, misalnya itu dipakai dalam forum-forum LK1 sebagai bahan ajaran pemateri dapat menggunakan berbagai macam saluran-saluran tadi gitu kan, untuk merumuskan satu materi yang utuh, yang lebih komprehensif dan lebih dalam. Kemudian sarana-sarana tersebut tadi juga bisa dipakai untuk mendesain apa namanya, kegiatan kelas belajar mengajar yang lebih kreatif dan inovatif. Begitu. Mungkin itu aja pengantar dulu dari saya ya. Sisanya mungkin kita diskusi-diskusi aja. Jadi teman-teman biar lebih jelas itu langsung baca saja tulisan saya. Mungkin gitu. Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kanda Panji. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait yang sudah dibahas oleh Kanda Panji sebelumnya. Saya Mbak, mau mengungkapkan pendapat boleh Mbak? Iya Kanda, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Panji Ali Mustaqim yang sudah memberikan materi yang begitu bagus menurut saya. Dan sekaligus ini perdana nih dia kejadian selama kita berkawan gitu kan. Nah, terkait dengan pemaparan dari Mas Panji tadi terkait tentang relasi antara teknologi dan perkaderan, ada beberapa bagian yang saya setuju dengan Mas Panji Ali Mustaqim tentang perkaderan, bahwasannya perkaderan di HMI sebenarnya memang harusnya itu kita saling ketemu sebenarnya kayak gitu. Dan kita juga bisa merasakan emosi dari peserta satu sama lain begitu. Bahkan kita juga bisa mengerti atau bisa melihat juga bagaimana cara dia berdialektika mengungkapkan pendapat dan berpikir secara teoritis seperti itu. Dari situ saya setuju. Cuma ada beberapa pandangan yang saya sebenarnya dari sini sedikit bisa dibilang pesimis. Pesimisnya adalah untuk di Indonesia sebenarnya untuk yang program omnichannel itu sebenarnya sebenarnya itu pun saya sudah memakai itu di lingkungan pekerjaan saya. Karena saya kerja di lembaga kesehatan kebetulan, dan kita mengidentifikasi pasien-pasien itu secara memang dari bagaimana dia gejala macam seperti itu, dan itu pun hampir sama sebenarnya dengan apa yang dijelaskan dari Mas Panji. Tapi konsep besar ini memang seharusnya ini memang harus dijalankan dan harus diaplikasikan ke dalam sistem perkaderan yang ada di HMI tentunya. Dan beberapa hal yang saya temui dengan orang-orang yang
mempunyai mempunyai konsep seperti itu, sebenarnya sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini menurut saya sebenarnya sudah mumpuni. Cuma masalahnya adalah dukungannya, gitu. Dukungan untuk merealisasikan itu. Kadang-kadang ada beberapa hal besar yang sudah diciptakan di Indonesia, misalkan contoh kayak industri pesawat terbang yang dibuat oleh Presiden B.J. Habibie, dan itu kita tahu itu tidak mendapat dukungan. Dan menurut saya ketika konsep itu sudah ada dan kita realisasikan, sebenarnya ini adalah sebenarnya yang dibutuhkan adalah masalah dukungan aja, dukungan dari pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan, misalkan kayak gitu. Nah, di situ masalahnya di situ. Kalau yang saya pandang dari hubungan antara teknologi dan perkaderan seperti itu. Mungkin itu sih pendapat saya. Terima kasih. Untuk kader lainnya mungkin ada tanggapan, atau mungkin dari Kanda Panjinya sendiri apa ada tanggapan? Ya mungkin saya nariknya ke dalam konteks pekaderan lah ya. Sebenarnya omnichannel itu omnichannel ini kan sebenarnya adaptasi dari IoT ya. IoT itu kan Internet of Things itu kan dia bisa mempertemukan realitas fisik yang berbeda ruang dan waktu, ya kan, ke dalam dia bisa mempertemukan realitas ruang fisik yang berbeda ruang dan waktu, gitu kan, realitas fisik yang berbeda ruang dan waktu itu bisa dipertemukan dengan keterhubungan internet gitu. Misalnya kayak aplikasi Gojek misalnya, ketika kita memesan makanan gitu kan melalui Gojek, sebenarnya kan realitas fisik kedai yang membuat kopi kita dengan kita yang ada dalam rumah itu kan berbeda secara ruang maupun berbeda secara waktu gitu, ya kan. Tapi kita bisa menikmati itu dengan keterhubungan keterhubungan internet dari gadget, dari masing-masing gadget yang kita miliki sebagai pelanggan, sebagai pemilik kedai, dan sebagai dan Gojek sebagai yang menawarkan jasa antar dan jemput makanan kita gitu. Nah, keterhubungan jaringan di antara kita bertiga ini, internet di antara kita bertiga itu, ya kan, dihubungkan, realitas fisiknya dihubungkan gitu dalam satu dalam satu transaksi ekonomi gitu. Nah, IoT itu kan sederhananya kan seperti itu. Aktualisasinya, aplikasinya dalam kehidupan, dalam transaksi ekonomi. Nah, omnichannel juga sebenarnya kurang lebih mirip seperti itu gitu. Kurang lebih mirip seperti itu. Jadi saya sebagai pelanggan gitu kan, saya mengakses gadget saya yang di dalam sini itu banyak platform-platform media sosial, internet dan sebagainya gitu kan. Saya bisa mengaksesnya untuk mengerjakan tugas, saya bisa mengaksesnya untuk bertransaksi ekonomi tadi, saya bisa mengaksesnya untuk bersilaturahmi dengan teman-teman saya bisa mengaksesnya untuk bersilaturahmi dengan keluarga-keluarga saya, ya kan, dan banyak hal gitu, dan banyak hal. Nah, dari seluruh aktivitas saya dengan gadget saya ini gitu kan, dengan gadget saya itu diidentifikasi oleh
perusahaan gitu, perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun gitu kan. Lalu dia mendapatkan identifikasi khusus kecenderungan saya terkait warna. Misalnya ketika saya mengakses Instagram saya sering melihat foto-foto berwarna merah gitu. Ya kan? Nah, kecenderungan saya dengan warna merah itu digunakan oleh sebuah perusahaan handphone misalnya. Tiba-tiba muncul periklanan di HP saya, handphone berwarna merah. Ya kan? Handphone berwarna merah. Nah, sesederhana itu sebenarnya konsep omnichannel itu. Dan yang seperti itu coba kita manfaatkan di dalam perkaderan kita. Dalam perkaderan kita, kecenderungan kader di media sosial itu bagaimana? Atau siapa yang dia like misalnya? Artikel apa yang diakses? Itu kan kita bisa coba telaah, bisa kita identifikasi untuk merumuskan karakter lengkap dari kader kita gitu. Dan itu bisa menjadi data bagi pengurus penanggung jawab perkaderan untuk merancang rekayasa perkaderan. Begitu. Sederhananya kayak gitu. Jadi menurut saya itu nggak perlu, ya barangkali omnichannel dalam bentuknya yang paling rumit, yang rumit sekali gitu, yang diterapkan di dalam perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Dia punya server yang besar gitu kan. Dia punya sistem program yang cukup canggih, itu nggak bisa kita tiru di HMI. Tapi seenggaknya logika dasar, cara pandang dasar perusahaan dalam melihat pelanggan yang tidak bisa lepas dari gadget tadi, itu sebenarnya bisa kita serap dan bisa kita jadikan strategi perkaderan kita. Itu aja sih tanggapan saya dari Mas Brilian tadi. Ya, untuk Kanda Brilian mungkin ada tanggapan lain. Mungkin yang lain dulu Mbak, saya mikir dulu Mbak. Ya mungkin untuk Kanda Yunda lain mungkin ada pertanyaan. Mungkin sebelumnya Mbaknya sudah baca belum Mbak tulisan saya? Bacanya udah sih Bang, tapi baru sampai halaman 7 kan. Halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya boleh bertanya? Sedikit aja sih. Sebelumnya saya dulu ada moderator. Perkenalkan, nama saya Andrian. Saya tahu kajian ini dari Imam Muftah. Jadi tiba-tiba saya di WA sama beliau dan melihat materinya saya sangat tertarik sekali gitu. Perihal apa yang disampaikan sama saudara saya Panji Ali Mustaqim, begitu. Nah, sebelumnya terkait dengan perkembangan industri, sebelum masuk ke pertanyaan ya, terkait soal perkembangan industri, bahwasannya kalau teman-teman update tahun 2019 itu, tepatnya bulan Februari, bahwasannya Jepang sudah mengeluarkan blueprint tentang Society 5.0, berarti masuk ke industri kelima gitu kan. Nanti teman-teman bisa
cari blueprintnya dan baca arahnya kemana. Kalau tandanya revolusi industri itu kan semuanya sudah revolusi industri keempat, semuanya sudah digital, IoT, tapi pekerjaannya itu repetitif gitu. Kalau untuk revolusi yang sebelumnya itu tidak usah dijelaskan, saya kira cukup tadi apa yang dijelaskan sama Panji. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang revolusi industri keempat dan kelima gitu. Nah, revolusi industri keempat itu kan ditandainya pertama dengan munculnya internet tadi, di mana internet itu menjadi salah satu alat yang cukup untuk mengumpulkan data sehingga pekerjaan yang ada itu bisa terselesaikan. Tapi dengan catatan pekerjaan itu repetitif atau berulang. Jadi pekerjaan yang didesain oleh industri keempat itu tidak bisa misalkan kita mendiagnosa nih. Kalau dokter kan mendiagnosa itu kan pekerjaannya kan dummy gitu. Maksudnya pekerjaan itu bisa berubah. Misalkan si A penyakitnya TBC dengan si B penyakitnya TBC itu bakal beda diagnosanya. Nah, itu titik poin di industri kelima gitu. Atau society 5.0. Nah, Jepang sudah mengeluarkan blueprint tentang itu gitu. Jadi teman-teman harus siap untuk menghadapi revolusi industri selanjutnya. Seperti itu. Masuk ke pertanyaan tentang paper yang ditulis oleh Panji tentang relasi antara teknologi digital dan perkaderan. Sebenarnya kan titik poinnya itu di perkaderan ya, di mana perkaderan itu kan tidak lebih dari membahas tentang skema atau model perkaderan atau pendidikan itu sendiri. Kalau saya baca dari papernya itu kan omnichannel, ya kan? Nah, omnichannel itu saya kira sangat apa ya? Ya sifatnya lebih ke perusahaan gitu kan. Bagaimana perusahaan itu mengumpulkan data yang nantinya untuk diplanningkan dan hasilnya kan supaya perusahaan itu dapat mengambil kesimpulan atau bisa mengestimasi bagaimana perusahaan itu berjalan. Nah, sedangkan kan skema atau model perkaderan itu sifatnya tadi kan tidak repetitif gitu. Yang repetitif itu cuman di pelatihan umum saja sama pelatihan khusus. Selebihnya kalau pendidikan keluarga itu gimana gitu. Ataukah kita cuman ngobrol-ngobrol aja atau seperti apa. Nah, titik fokusnya berarti solusi ini diterapkannya di skema model perkaderan yang mana. Begitu aja. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mam Andrian gitu. Mungkin langsung saya jawab Mbak Clara ya. Ya kan, boleh. Iya benar Mam. Jadi emang teknologi itu di dalam perkaderan kita itu hanya kita hanya bisa menggunakan teknologi itu sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berulang, ya kan? Makanya kan teknologi itu hanya berperan untuk mengisi hubungan-hubungan yang teknologis yang sifatnya materialistis kan begitu, berulang, teknologis dan materialistis. Makanya untuk mengakses teknologi dalam kegiatan sehari-hari kita perlu kemampuan teknis gitu. Itu kan di luar dari ya tadi dia dalam kerangka kerja yang berulang-ulang yang repetitif tadi. Nah, sama halnya di dalam perkaderan. Dalam perkaderan juga kita menggunakan teknologi itu dalam strategi strategi perkaderan yang bisa yang sifatnya repetitif. Misalnya kayak gini. Dalam proses mengadakan satu kegiatan LK1 sebelum pra kegiatan LK1, saat LK1 maupun pasca LK1. Nah, itu kita kerjakan, itu kita gunakan teknologi itu dalam konteks kerjaan-kerjaan yang berulang tadi. Nah, masuk ke dalam soal kira-kira skema omnichannel itu bisa diterapkan di dalam model yang mana? Menurut saya ini bisa diterapkan dalam model
manapun gitu, sesuai dengan apa namanya kebutuhan. Misalnya kan di dalam omnichannel yang ada di dalam bagian ketiga itu kan jelaskan bahwa kader itu kan dia sebagai pusat, dia letaknya di tengah sebagai pusat yang dikelilingi beragam platform yang ada. Misalnya kayak apa namanya, dia bisa mengakses gadgetnya, dalam gadgetnya ada banyak media sosial, di dalam media sosial itu dia bisa apa namanya berinteraksi dengan apa namanya banyak orang baru maupun lama begitu. Terus dia juga bisa mengakses data melalui internet yang ada dalam gadgetnya gitu. Dia juga bisa apa namanya selain itu dia juga bisa mengerjakan tugas melalui gadgetnya ya kan. Nah, apa namanya sebenarnya potensi seluruh saluran-saluran di sekeliling dia itu bisa diterapkan dalam skema model manapun, dalam skema model kegiatan misalnya. Skema model kegiatan itu kan ada kegiatan individu, ada kegiatan bersama, terus ada kegiatan individu, kegiatan bersama, kegiatan kepengurusan ya, kalau tidak salah, kegiatan kepanitiaan, dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita ambil contoh dalam kegiatan bersama. Kegiatan bersama itu misalnya dalam kongko-kongko misalnya. Kongko-kongko. Nah, dalam kegiatan bersama itu kan salah satu tujuan kegiatan bersama itu diadakan pertama meningkatkan menjalin memperkuat jalinan silaturahmi antar sesama kader dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memanfaatkan gadget, platform yang ada dalam gadget kita untuk secara kreatif mengadakan game misalnya. Dulu ada game apa gitu, kita bisa main game melalui gadget kita ketika kita sedang berkumpul, ya kan? Atau dalam kondisi pandemi hari ini misalnya, karena kita nggak bisa berkumpul, nggak bisa bertemu, kita bisa bertemu dalam ruang-ruang game gitu. Nah, game ini bisa dimanfaatkan. Game ini adalah potensi kemampuan game game itu bisa kita manfaatkan untuk menghidupkan suasana silaturahmi lah, bahasanya begitu, dalam suasana pandemik yang hari ini. Jadi sebenarnya menurut saya omnichannel itu diterapkan dalam skema model manapun, misalnya dalam model pendidikan keluarga misalnya. Pendidikan keluarga semester pertama misalnya, saya agak lupa nilai. Pendidikan keluarga semester pertama misalnya. Sebentar ya, saya sambil buka konstitusi dulu. Saya lama nggak baca. Nggak apa-apa, Mam. Buka aja. Oke. Nih. Misalnya dalam pendidikan keluarga semester pertama, salah satu tujuannya adalah misalnya memperkuat tali ukhuwah. Nah, kita bisa mengadakan skema kegiatan ketika PK1 ini diadakan dengan memanfaatkan platform-platform yang ada dalam gadget kita gitu. Kita bisa mengidentifikasi seluruh peserta yang ada dalam kelompok kelompok belajar dalam skema PK1 dengan gadget kita. Siapa yang melakukan itu? Pengurus misalnya. Karena dia yang punya skema, dia harus paham skema omnichannel ini dengan baik gitu. Dia harus bisa mengakses saluran-saluran yang terhubung dengan kader tersebut gitu. Di dalam kelompok PK1. Misalnya dalam kelompok PK1 itu ada 5 orang lah bahasanya gitu. Ada 5 orang. Saya sebagai penanggung jawabnya misalnya kan. Saya berteman dengan kelima anggota itu di dalam Instagram. Saya berteman di Twitter. Saya tahu apa yang dia like di Instagram,
apa yang dia retweet di Twitter gitu kan. Saya tahu kecenderungan dia melihat isu-isu tentang agama gitu kan di Twitter, yang berkaitan dengan politik di Twitter misalnya. Nah, informasi-informasi itu kan bisa saya gunakan sebagai penanggung jawab kelompok PK1 gitu kan, untuk mentreatment yang bersangkutan dalam proses keberlangsungan PK1 tersebut. Nah, jadi omnichannel itu bisa diterapkan dalam skema model manapun, dalam kondisi daring maupun dalam kondisi luring, bahkan blended method, daring maupun luring. Jadi mungkin sekilas begitu, Mam, yang saya bayangkan dari omnichannel itu. Nah, misalnya, ya mungkin sampai situ dulu lah. Mungkin ada tanggapan dari Andrian. Nah, itu dia Imam Panji. Soalnya saya tidak menemukan ranah teknis yang ada di paper. Jadi saya bingung ini ranahnya mau kemana. Coba kalau diselipkan, oh begini model perkaderannya, seperti ini solusinya gitu. Kalau yang saya baca, kalau membuat paper itu kan biasanya kalau nggak piramida dari umum ke khusus atau khusus ke umum, kan seperti itu ya konsepnya, piramida terbalik atau piramida itu bentuknya. Kalau saya tidak salah sih, nanti bisa diingatkan saja gitu. Nah itu titik poinnya kan, kalau saya cuman baca papernya, saya bingung ini skemanya atau modelnya gimana gitu kan. Seperti itu, kalau dijelaskan saya paham gitu. Terima kasih sebelumnya dan sudah memberikan kesempatan. Tapi udah pas, Mam. Maksudnya ada yang perlu ditanyakan lagi apa enggak? Enggak ada. Cukup sepertinya, Panji. Terima kasih ya. Untuk skema omnichannel ya, Mam? Enggak ada. Oke, cukup kayaknya. Ya, terima kasih, Mam. Ya, memang paper saya mungkin ya. Saya mungkin termasuk orang yang buruk dalam menulis mungkin ya. Tapi di dalam paper saya, terutama di bagian omnichannel itu, pertama saya jelaskan dulu apa namanya maksud dari saluran-saluran yang ada, ya kan. Lalu saya berikan penegasan bahwa saluran-saluran itu logikanya harus, logika memahaminya harus secara terintegrasi dalam melihat apa namanya, dalam ketika dia digunakan di dalam skema model perkaderan manapun, ya kan. Jadi meskipun sifatnya paralel kan, setara gitu saluran-saluran tersebut, tapi sebenarnya pemahaman kita terkait saluran-saluran itu haruslah secara terintegratif gitu di dalam skema model manapun ketika itu diterapkan. Nah, itu penegasan saya di dalam poin ketiga. Lalu kemudian skema ini juga itu sebagai sarana nggak akan berguna ketika komisariat itu tidak menjalankan skema model yang ada juga secara simultan dan terintegratif gitu. Misalnya skema omnichannel ini hanya diterapkan di dalam kegiatan perkaderan dalam skema model yang A, misalnya pendidikan pelatihan umum misalnya. Tapi komisariat nggak mengadakan pendidikan keluarga, komisariat nggak mengadakan apa namanya skema model jaringannya, maka sarana ini sebenarnya nggak berguna gitu. Dia nggak mentransformasi kegiatan, justru sebenarnya nggak mentransformasi ke perkaderan kita. Karena perkaderan di komisariat saja hanya mengadakan kegiatan pendidikan saja, follow up-nya nggak dijalankan gitu, ya kan. Maka kalau kita mau berharap dengan sarana ini, pertama yang harus teman-teman komisariat pahami bahwa skema model itu harus dijalankan terlebih dahulu secara lengkap, secara simultan gitu, secara terintegratif, di mana kesemuanya saling menopang. Lalu dimasukkan konsep omnichannel-nya. Begitu. Itu salah satu penekanan dalam paper saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Kanda Panji yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Mungkin untuk Kanda Moftah Al-Hamid, ya dipersilakan untuk bertanya. Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Iya, ini salah satu kemudahan teknologi ya. Jadi yang biasanya harus tempuh sekian kilo, saya tinggal beberapa kali klik dan bisa terhubung dengan teman saya di Kaliurang atas ya, kalau dulu ya tempatnya. Saya coba menjawab salah satu kader, tapi malah ini namanya juga human error, akhirnya malah kejawab semua. Itu bisa dikenalin, itu tadi Imam Andrian dari FTI. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya tadi pembahasannya sudah cukup bagus. Tapi ketika kita bahas integrasi data ataupun pengumpulan data personal, yang nantinya kita inginnya nge-reach si kader nih, untuk bagaimana supaya pelatihan, kegiatan, maupun agenda dari komisariat bisa efektif. Bagaimana dari saya panggilnya apa ya, Kanda Ali ya, Kanda Imam Ali, untuk bagian untuk privacy datanya. Karena pada saat kita mulai memasuki big data atau Internet of Things, salah satu yang menjadi masalah adalah bagian security-nya. Apakah ada pemikiran ke arah pengamanan data ataupun siapa yang bisa mengakses data nanti? Mohon dijelaskan yang bagian itu. Terima kasih. Oh iya, terima kasih, Mam. Soal apa tadi? Soal big data ya, soal big data kira-kira terkait dengan data-data pribadi kader kita, ketika itu mampu diakses pengurus lalu bocor begitu kan? Itu bagaimana gitu, Mam ya? Kurang lebih begitu, Mam ya? Iya, kurang lebih itu. Security dari datanya sendiri. Ya. Saya sebenarnya belum punya cara untuk konsep dan lain sebagainya lah terkait cara menjaga data-data itu agar tidak bocor gitu. Tapi paling tidak begini, Mam. Saya bayangkan data-data yang bisa dihimpun oleh pengurus nanti gitu kan melalui konsep omnichannel itu bukanlah data-data yang sifatnya mungkin personalistik, tapi catatannya data-data ini terhimpun dengan persetujuan kader gitu kan. Dengan persetujuan kader. Misalnya nggak mungkin kita bisa meminta data atau memungkinkan kita mengetahui data tentang kecenderungan masalah keluarganya dan lain sebagainya lah misalnya. Itu kita perlu meminta persetujuan kader tersebut. Gitu. Jadi kita nggak bisa semena-mena mengorek seluruh datanya tanpa persetujuan kader tersebut. Makanya tadi sebenarnya proses identifikasi pun itu sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan skema model yang ada, disesuaikan dengan kebutuhan rekayasa perkaderan yang ada. Nggak mungkin data-data tentang keluarganya kita coba korek ketika kita nggak ada kebutuhan untuk data tersebut gitu kan. Dan sejauh pengalaman saya selama saya jadi kader dan pengurus, saya belum pernah ada pengurus yang mendokumentasikan data-data tersebut gitu. Mendokumentasikan data-data tersebut. Itu sih kalau saya, Mam. Jadi salah satu strateginya mungkin bukan strategi tapi salah satu langkah mitigasi antisipasi agar data-data itu tidak terbongkar adalah kita menghimpun data-data yang itu memang betul-betul dibutuhkan untuk merancang rekayasa perkaderan kita. Jadi bukan data-data yang lain-lain gitu yang nggak dibutuhkan, tapi yang memang betul-betul kita butuhkan. Nah, persoalan nanti dia bocor atau tidak, itu jujur saja saya belum punya gambaran terkait gimana caranya supaya menjaga agar data tersebut tidak bocor dan lain sebagainya. Dan satu sisi pun saya agak pesimis ya, bukan pesimis juga, tapi agak data
di era digital itu suatu hal yang tidak mungkin gitu kan. Karena beberapa waktu yang lalu saya ngakses Halodoc, tiba-tiba ada SMS masuk untuk menawarkan pinjaman. Dia tahu kakak saya, dia tahu nomor KTP saya, dia tahu tanggal lahir saya, bahkan nickname saya pun dia tahu, ya kan. Jadi susah juga kita membayangkan satu skema antisipasi pelindungan data-data kita, sementara teknologi digital yang kompleks ini, dunia digital yang kompleks ini, itu susah sekali untuk kita jelaskan, terutama tentang kebocoran data. Itu sih, Mam, kalau saya. Mungkin next, mungkin kita bisa coba merumuskan konsepnya, kita coba baca, kita coba riset lagi, untuk merumuskan konsepnya gitu, Mam. Terima kasih. Oh, oke. Iya, termasuk bagus ya untuk penjelasan dari Kanda sendiri, cuman mungkin itu bisa menjadi salah satu concern ketika pengumpulan data. Kalau berkaca dari dulu, entah ini masih efektif atau enggak, itu biasanya bukan satu bidang malahan, tapi cuma satu orang yang nyentuh data-data dari kader sendiri. Sorry. Ketika dari kader berarti yang nyentuhnya cuma di unit pelatihan. Itu pun cuma di satu orang. Ataupun ketika kita membahas alumni, itu yang nyentuhnya cuma dari PTK-PJ. Jadi kontak alumni siapapun dia, itu yang punya dari PTK-PJ sendiri. Walaupun mungkin tadi bahas data konfidensial ya. Walaupun data konfidensialnya tidak tersebar, tapi yang kadang saya temukan itu ada beberapa orang yang coba mengakses alumni untuk kepentingan pribadi. Nah, sebenarnya kita ngumpul ini kan bagus, tapi nggak semua orang punya niat yang bagus ketika pegang datanya. Jadi ketika ada hal yang dipakai sewenang-wenang, itu bisa tahu siapa pengurus yang megang datanya. Mungkin cuman itu sih, Mam. Untuk kedepannya bisa, saya rasa di bagian FBE UII ataupun di FEB UAD ya, ada teman-teman yang mempelajari hal itu, entah dari bagian manajemen risk mungkin, atau di akuntansi yang bagian sistem pengendalian manajemen untuk pembagian security-nya, atau kalau dari, saya kurang tahu kalau dari yang FTI, mungkin IT risk, beberapa saya ketemu teman IT risk sih, cuman entah mata kuliah apa yang dipelajari untuk pengamanan datanya, cuman itu merupakan hal yang penting ketika kita sudah mulai integrasi data. Bagi saya seperti itu. Terima kasih. Ya, Mam. Saya nanggapin lagi, Mbak Clara ya. Ya, kan. Artinya mekanisme satu pintu ya terkait masalah integrasi data gitu, Mam ya. Mekanisme satu pintu terkait integrasi data yang hanya bisa diakses atau oleh satu pengurus yang memang ditugasi untuk tanggung jawab tersebut. Cuman tadi di era digital itu mungkin saja bocor gitu. Maksud saya susah juga kita untuk merasa naif juga kalau kita merasa dengan mekanisme satu pintu yang ada gitu, maka data kita akan aman gitu. Dengan realitas dunia digital yang keterhubungan konektivitas itu nggak terbatas gitu kan. Kita nggak bisa membatasi orang untuk mengakses data kita sebenarnya ya. Dalam realitas digital itu. Kita nggak bisa ngebatasi itu gitu. Dalam ruang maya ya. Tapi kalau dalam konteks kehidupan real misalnya yang bisa kita gimana bahasanya, Mam? Cuman sampai sini paham, Mam, ya, maksudnya naif juga kalau kita merasa data kita selalu aman gitu. Ketika hanya dipegang oleh satu orang yang bertanggung jawab yang kita percaya gitu loh. Itu naif juga sebenarnya, Mam. Cuman tapi mekanisme satu pintu itu bisa diterapkan dan itu emang sudah diterapkan menurut saya di dalam
model-model perkaderan kita ya, dalam rekayasa perkaderan kita, terutama di unit-unit perkaderan. Itu aja tanggapan saya untuk Imam Muftah. Terima kasih. Imam. Mungkin untuk Z dan Egy Safitri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pertanyaan buat Mas Kanda Panji. Dalam memperoleh data itu kan kita tadi kan ada omni ini ya, ada skema omni channel. Nah, dalam skema itu kan memang dalam sekarang ini eranya era digital di mana simple tapi fleksibel. Nah, dapat apa ya, kayak semacam kesulitan dalam mengakses data kader seperti kayak sosial media kan kita setiap individu itu memiliki data privasinya sendiri. Mungkin ada beberapa individu yang tidak suka untuk seperti diperhatikan kayak apa sih yang kita sukai, apa sih yang kita tweet. Mungkin ada beberapa kader-kader yang tidak suka diperlakukan seperti itu atau diperhatikan seperti itu. Nah, dalam apa ya, dalam tantangan ini dalam mencapai kader-kader tersebut, apa sih yang harus dilakukan oleh Kanda Panji itu solusinya? Pertanyaannya berarti kurang lebih gimana kasusnya untuk kader-kader yang nggak bisa, yang dia nggak ingin data-datanya dimiliki oleh pengurus gitu ya, penanggung jawab perkaderan lah, bahasanya begitu ya. Ya, menurut saya tadi saya tetap pada cara berpikir yang awal tadi, bahwa data yang kita minta ke kader itu adalah data-data yang memang dibutuhkan untuk menjalankan rekayasa perkaderan. Misalnya beberapa data pribadi yang sangat personalistik itu barangkali menurut saya itu nggak dibutuhkan sebenarnya, dan nggak mungkin ada pengurus yang meminta data tersebut. Misalnya data tentang kader A misalnya berantem sama orang tuanya misalnya, ini kan data ya, ini kan data dari dia berantem dengan orang tua, itu kan sebenarnya itu data juga sebenarnya, data tentang si karakter dia, cara dia memperlakukan orang tuanya dan lain sebagainya misalnya. Nah, itu kita nggak bakal sentuh, pengurus nggak bakal sentuh itu, dan itu emang nggak dibutuhkan di dalam data untuk merekayasa perkaderan. Maksud saya gini, kita harus bedakan dulu mana data-data personal dan mana data-data publik kader gitu, yang memang dibutuhkan di dalam proses perkaderan. Misalnya data tentang warna kesukaan, ya memang itu personal, tapi itu bukan data yang bahasanya yang itu personal pribadi. Ya, bahasanya gimana ya jelasinnya? Tapi dia bukan data yang nggak boleh diketahui orang, warna kesukaan misalnya. Atau data tentang hobi dia dalam bidang olahraga misalnya. Data dia tentang baca buku. Nah, data-data personal yang saya maksud itu data-data yang seperti itu, bukan data-data mengenai kecenderungan seksnya, ya kan? Atau kecenderungan dia memperlakukan orang tuanya, kecenderungan dia memperlakukan abangnya, saudaranya, dan lain sebagainya. Bukan data-data seperti itu yang kita bicarakan, yang kita maksud sebagai data-data personal, data-data pribadi itu. Tapi data-data yang memang itu menjadi kecenderungan pribadinya yang sifatnya publik gitu loh. Yang sifatnya publik. Warna kesukaan, olahraga yang dia sukai, buku yang sering dia baca, atau misalnya kedai yang sering dia kunjungi begitu. Jadi bukan data-data yang sensitif tadi, yang dalam tanda kutip dia private, dia personal, karakter pribadinya dan sifatnya private, bukan data-data yang seperti itu. Itu mungkin Mas. Satu lagi Kanda. Ya, monggo. Nah, dalam
dalam menggapai data-data tersebut kan kita kan punya tantangan-tantangan tuh Kanda. Nah, seperti kayak misalkan pengumpulan data pribadi kayak misalkan biodata atau umur dan lain-lain untuk kepentingan HMI. Nah, dalam mencapai itu kan ada tantangan-tantangan tertentu tuh Kanda. Nah, bagaimana sih solusinya dalam era digital ini ketika menghadapi suatu tantangan tersebut Kanda? Mungkin tantangannya apa misalnya coba diperjelas gitu. Kalau tantangannya kayak misalkan seperti ada beberapa orang, misalkan kita anggap aja kader ini ada 20 ya Kanda. Nah, 10 ini mungkin mereka kayak jarang respon ya. Kurang responsif terhadap di digital gitu Kanda. Ya, kreativitas pengurus menurut saya itu kembali lagi ke bicara masalah kreativitas pengurusnya gitu kan. Misalnya contoh misalnya kader kita nggak ngakses media sosial gitu kan. Terus gimana cara kita mendapatkan data tersebut misalnya, ya kan? Tapi kan dia mengakses komisariat sebagai tempat dia bersosialisasi dengan teman-teman HMI, ya kan? Ya kita manfaatkan saluran tersebut gitu. Komisariat tadi yang kita manfaatkan dalam forum-forum informal misalnya. Kita bisa kulik data-data dia. Kita bisa kita bisa kulik data-data dia, kita bisa identifikasi kecenderungan-kecenderungan dia. Ya kan? Jadi menurut saya soal tantangan-tantangan kita mendapatkan data kader itu tergantung kreativitas kita gitu. Toh kan kader nggak hanya mengakses satu saluran gitu, dia mengakses banyak saluran gitu kan. Ketika dia nggak mengakses Facebook, lantas apakah dia nggak mengakses Twitter gitu, ya kan? Apalagi dalam realitas digital mungkin nggak ada orang yang nggak mengakses Facebook, Twitter, Instagram, TikTok sekarang kan zamannya. Itu pasti semua mengakses itu. Nah, jadi problem untuk hambatan-hambatan untuk mendapatkan data itu di dalam realitas digital loh ya. Itu menurut saya lebih minim, lebih berkurang gitu. Nah, strateginya tergantung kreativitas kita masing-masing. Yang jelas kan pemahamannya tadi, data yang kita minta itu data-data personal, tapi yang sifatnya bukan, saya sulit mendapatkan kata-kata ya, cuman Mas Zidan mungkin ngerti maksud saya kan. Dia data personal tapi bukan personal dalam tanda kutip gitu. Terima kasih. Mungkin untuk Kanda Mufta Al-Hamid, dipersilakan nih. Ya, saya cuma menambahkan ya, yang pertama tadi terkait pengumpulan data. Nah, ini sebenarnya nyambung sama pertanyaan saya yang awal terkait privasinya. Jadi kalau yang saya nangkep dari konsepnya Kandali barusan, ini bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Itu terkait data-data publik yang memang bisa diakses sama pengurus, entah melalui media sosial atau entah tadi ada yang cara-cara kreatif ya. Saya ingat kalau saya lagi mau butuh kader untuk sesuatu, saya harus lihat jadwal kuliahnya. Saya nggak tahu masih ada atau nggak yang komputer di hal tengah untuk ngecek NIM-nya, berarti jadwalnya apa aja. Jadi asal kita udah tahu NIM, kita bisa tahu jadwalnya kayak gimana. Ya itu emang, jadi itu data-data publik yang bisa kita akses tanpa minta data, mungkin tadi yang dimaksud sama Imam Ali data konfidensial seperti NIK ataupun tadi dibahasnya terkait perilaku seks ataupun hal-hal yang sensitif yang bisa diakses. Jadi untuk si Omni sendiri ini merupakan data publik yang personal terkait kader. Sedangkan untuk komisariat sendiri ataupun Omni tidak niat untuk mengakses data yang konfidensial. Mungkin itu yang saya tangkap dari Imam Ali. Bisa dikoreksi kalau saya salah. Thank you. Iya, benar, Pak, benar. Iya, benar. Saya tanggapin lagi ya. Iya, benar. Mungkin bahasanya tadi
konfidensial ya bahasanya. Jadi data yang dimaksud yang kita himpun di dalam proses perkaderan itu yang dibutuhkan oleh pengurus-pengurus perkaderan, unit-unit perkaderan, bidang-bidang perkaderan itu data-data yang sifatnya publik. Dia personal tapi sifatnya publik. Ya kan? Bukan personal yang personal dalam tanda kutip. Yang dalam bahasanya tadi karena data-data yang seperti itu menurut saya nggak dibutuhkan di dalam rekayasa perkaderan kita. Justru yang kita butuhkan itu data-data yang sifatnya personal dan publik gitu, mengenai warna kesukaan, ya kan, terus bidang olahraga apa yang dia ikuti, apa yang dia baca dalam seminggu belakangan, dalam sebulan belakangan, dalam 2 bulan belakangan, dalam 3 bulan belakangan, dan sebagainya. Meskipun dalam perjalanannya mungkin beberapa perilaku yang kita perilaku atau sikap atau aktivitas yang bagi kader itu nggak boleh diketahui oleh pengurus, tapi bagi pengurus itu dibutuhkan karena sifatnya publik. Misalnya kayak dia bolos kampus, dia bolos dari kampus misalnya, bolos mangkir dari kelas kuliah ya. Nah itu sebenarnya data publik menurut dalam bidang kepengurus, dalam bidang perkaderan itu data publik karena bicara masalah kata dan lain sebagainya. Bisa secara kreatif lah ya. Tentu kader tersebut nggak bakal mau memberitahu gitu kan, atau membiarkan data tersebut atau aktivitas dia mangkir dari kelas itu diketahui oleh orang banyak. Tapi kan kita punya kreativitas untuk mengetahui perilaku tersebut. Misalnya dulu di kampus di UI, di FE itu kan ada yang tadi dijelaskan sama Imam Muftah itu apa? Komputer di hall yang bisa mengakses apakah dia NIM-nya berapa, terus kalau nggak salah absen dia bisa dilihat di situ gitu, ya kan? Apakah dia ini benar-benar serius kuliahnya atau enggak? Itu kan data publik gitu kan. Jadi tergantung kreativitas kita sebagai pengurus. Cuman di realitas digital kayak gini, menurut saya kayak data itu lebih minim sih. Terima kasih. Saya mau bertanya, Bu Moderator. Ya, Anda silakan. Ya, kalau yang saya pahami dari konsep omnichannel ini sebenarnya mungkin aplikasi-aplikasi yang sudah ada kali seperti contoh YouTube kayak gitu dan sebagainya macamnya lah gitu kan. Kalau YouTube kan dia itu kan memakai algoritma yang sangat kompleks ketika kita mengakses sesuatu. Misalkan contoh kita mengakses olahraga, maka semua channel itu akan muncul di YouTube gitu loh. Kayak misalkan bola, voli dan segala macam kayak gitu kan. Dan beberapa perkembangan yang ada sekarang gitu maksud saya, dan itu mungkin yang saya nangkap adalah seperti itu. Contoh bagaimana penerapan ini terhadap saya membayangkan ketika omnichannel ini sudah ada dalam bentuk aplikasi, lalu sudah oleh semua kader HMI, seluruh kader HMI misalnya kayak gitu. Namun ada beberapa kendala yang saya lihat ketika omnichannel ini sudah ada persaingan aplikasi di situ. Misalkan contoh, di era sekarang mungkin banyak anak muda yang suka aplikasi-aplikasi bermanfaat seperti Ruang Guru misalkan, kayak gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana channel ini bisa bahasanya mempengaruhi secara psikologis bahwa aplikasi ini sangat bermanfaat bagi diri dia kayak gitu. Setelah menghimpun data-data personalistik misalnya kayak gitu, kayak
warna kecenderungan, buku yang apa yang dia baca dan segala macam, dan itu bisa diakses. Itu semua bisa diakses melalui Facebook, Twitter dan segala macam. Lalu bagaimana caranya atau mungkin penerapan ini bisa mempengaruhi secara psikologis bagi kader-kader HMI khususnya untuk bisa menggunakan aplikasi Omni Channel ini, bahwa aplikasi ini bermanfaat bagi dia, seperti itu. Terima kasih. Saya jawab Mbak Clara ya. Nah, jadi kan Omni Channel ini sarana sebenarnya, sarana yang bisa kita tekan di skema itu gitu kan, yang mengoptimalisasikan seluruh saluran-saluran yang dimiliki oleh kader gitu, yang diakses oleh kader gitu. Nah, dia aktivitas-aktivitas hubungan-hubungan yang sifatnya teknologis, materialistis, teknik gitu kan. Misalnya di dalam perkaderan ya dia aktivitas-aktivitas aktivitas teknis tersebut gitu kan. Misalnya dalam dalam merangkai satu skema. Nah, teknologi nggak bisa mengisi ruang-ruang yang sifatnya hubungan-hubungan yang sifatnya nilai etis gitu kan. Misalnya yang di dalamnya ada emosi, di dalamnya diperlukan emosi, bisa mendapatkan satu hubungan yang sangat personalistik dan lain sebagainya gitu. Dia nggak bisa mengisi ruang-ruang yang seperti itu gitu. Dia hanya bisa mengisi ruang-ruang yang sifatnya teknik, teknologis dan materialistik gitu. Nah, pun ketika ditanyakan bahwa banyak realitas atau masyarakat umum itu yang menggunakan sarana-sarana teknologi digital itu tidak sesuai dengan peruntukannya gitu kan. Misalnya dia lebih suka aplikasi atau platform seperti TikTok ketimbang aplikasi atau platform yang isinya e-book misalnya kan. Dia lebih TikTok dan Instagram daripada web yang isinya artikel-artikel tentang filsafat ya kan, atau tentang pendidikan misalnya dan lain sebagainya. Ya, menurut saya kembali ke gimana pengurus membentuk mindset kader-kadernya gitu. Lagi cuman alat gitu. Sebagai alat dia tergantung penggunanya. Ya kan? Meskipun dalam perkembangan yang lebih lanjut teknologi punya logikanya sendiri. Dia seperti menjelma sebagai objek yang nggak bisa diatur, nggak bisa diintervensi oleh manusia gitu kan. Dalam misalnya contohnya artificial intelligence, robot dan lain sebagainya. Tapi lagi sebagai instrumen dia tergantung kepada yang menggunakan gitu. Maka bermanfaatan dan tergantung mindset penggunanya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua pengurus, penanggung jawab perkaderan untuk merubah mindset kader-kader kita agar memanfaatkan teknologi digital itu sesuai dengan peruntukannya, terutama untuk perkembangan dirinya. Itu sih Mas Brilian. Untuk Kanda Brilian mungkin apakah ada tanggapan lagi? Iya, boleh saya nyambung dari Brilian? Itu Kanda Brilian tadi di mute ya masih. Oh. Oke, Mam, silakan kalau mau menyambung, Mam. Saya mikir dulu, Mam. Oke. Iya, kalau dari Kanda Imam Ali sendiri,
bakal fokus untuk pengoleksian datanya atau pengumpulan datanya dari segi mana? Karena sebenarnya nggak keseluruhan. Kita lihat, kita ambil contohlah saya. Saya alhamdulillah kerja di bidang keuangan dan kebetulan saya bisa mengakui yang ada satu objek. Ketika saya mau melihat objek itu dia kondisinya bagaimana, saya tinggal ngelihat cash flow-nya. Cash flow ini usahanya gimana sih, naik atau turun dibanding tahun lalu, ataupun dia perusahaan, contohlah perusahaan tapi dia malah lebih banyak beli mobil untuk angkutan umum. Itu harus ditanyain strategi sebenarnya apa, mau jadi kapal atau mau jadi yang ingin saya bilang adalah kita ketika melihat satu aspek, kita bisa melihat keseluruhan hidup dari aspek itu. Kalau contoh, kalau kita tahu aspek penting yang dalam kader itu apa. Kalau tadi saya bahas perusahaan ya berarti uangnya yang penting. Cuman kader sendiri kan kita nggak bisa trace ya. Nggak bisa keuangannya kader atau pengen diaksesnya bagian media sosial. Sebenarnya apa yang ingin diakses dari omnichannel sih untuk kalau disuruh pilih beberapa fokus ya, karena kalau semua kayaknya agak sulit menyimpan di omnichannelnya sendiri. Terima kasih. Pertama mungkin data-data umum, misalnya kayak biodata umum lah ya, Mam ya. Lalu kalau untuk data yang sifatnya penting itu menurut saya ya data-data yang berkaitan dengan potensi minat bakat kader tersebut gitu kan. Karena dari data itu kan kita coba jadi bahan input masukan bagi kita untuk ngerekayasa kegiatan-kegiatan perkaderan. Begitu sih, Mam. Jadi fokusnya ke data-data yang seperti itu, Mam. Selain data-data namanya jurusan kuliah, kapan DLK dan lain sebagainya. Data-data yang selain itu ya data-data tentang potensi dan minat bakat dia terkait yang terkait dengan perkaderan, Mam. Gitu. Yang terkait dengan perkaderan yang ingin kita kembangkan. Gitu. Terima kasih, Mam. Saya berpendapat lagi, boleh Mbak? Ya, baik Anda. Silakan. Ya, kalau yang saya tangkap dari penjelasan Kanda, sebenarnya Imam Ali ini membayangkan sistem perkaderan itu bertransformasi menjadi lebih baru gitu. Contohnya kayak contohnya seperti contohnya kita ingin tahu nih bagaimana si kader ini sukanya tuh apa gitu loh, kayak bukunya tentang apa gitu, dan itu kita sediakan gitu loh, dan dari situ peningkatan wawasan kader mungkin akan terbawa dengan adanya mungkin kayak yang dijelaskan tadi seperti omnichannel, seperti iklan yang sesuai dengan minatnya dia, seperti itu gitu loh. Namun kecenderungannya yang saya lihat sebenarnya ini konsepnya besar sekali kalau yang saya pahami. Namun tapi ini sebenarnya lebih kepada penerapannya. Kalau yang saya lihat penerapannya memang sangat sulit gitu loh kalau untuk penerapannya gitu. Mungkin itu sih pendapat saya.
Mungkin untuk Kanda Panji, apakah ada tanggapan atau mungkin ada tanggapan lain dari Kanda Yunda lagi? Oke, untuk yang topik tadi udah selesai belum ya? Pertanyaan dari Brilian mungkin udah selesai atau ada tanggapan lagi dari Imam Ali? Cukup Mam saya. Saya cukup, Mam. Nah, kalau boleh, saya tadi masih belum nangkep atau belum ngeh terkait, tadi sempat dibahas sama Brilian ya, kalau dulu tuh kita kader kajian, kita bisa ngelihat ekspresi orang kayak gimana, kita bisa ngelihat emosi yang disampaikan seperti apa. Namun kendala dari teknologi kan sekarang sulit untuk menjangkau itu. Saya belum nangkep tuh tadi solusinya bagaimana kira-kira kalau kita menggunakan teknologi untuk kegiatan perkaderan, untuk melihat atau merasakan hal-hal yang tidak diucapkan, karena teknologi ini kan apa yang kita ketik, apa yang kita ucapkan, kita nggak bisa ngerasain bagaimana raut mukanya. Mungkin saya bisa ngelihat nih, sebelumnya saya mohon maaf saya off cam karena saya lagi di luar, tapi kita bisa ngelihat Brilian untuk lagi senyum sekarang karena memang dia lagi on cam. Tapi bagaimana kader-kader yang mungkin pemalu yang tidak mau on cam, kan dia pasti off cam. Sorry, mungkin agak ngalor ngidul pembahasannya. Intinya bagaimana kita bisa menyentuh hal-hal yang tidak terucap dan tidak tertulis melalui teknologi ini. Terima kasih. Hologram, Mam, hologram. Iya, sebenarnya ya saya coba jawab Mbak Clara ya. Ya tadi kan di awal juga kan saya sudah jelaskan kalau apa namanya, sedikit banyak instrumentasi teknologi itu mereduksi pengalaman-pengalaman kita terkait banyak hal hanya pada kualitas indrawi tertentu gitu kan. Misalnya kayak tadi dijelaskan, misalnya kayak forum kajian kita yang secara daring ini misalnya. Ini kan mereduksi banyak pengalaman-pengalaman kita dalam forum diskusi gitu kan. Ke dalam beberapa pengalaman indrawi tertentu. Mata, telinga gitu kan, pendengaran dan penglihatan kita. Ya kan? Memang pengalaman-pengalaman akhirnya gitu kan, efeknya pengalaman perkaderan yang dirasakan terutama dalam konteks ini itu menjadi kering misalnya, tanpa emosi lah dan lain sebagainya, kritiknya seperti itu. Nah, konsep omnichannel yang ditawarkan ini juga berdiri dengan segala macam keterbatasan yang ada gitu kan, dengan kemampuan reduksionisnya yang sudah kita pahami gitu kan. Makanya dalam tulisan saya itu dijelaskan bahwa apa namanya, penerapan konsep ini gitu kan, penerapan konsep ini juga harus dibarengi dengan penguatan nilai-nilai gitu, penguatan nilai-nilai perkaderan kita, terus apa namanya, penguatan sistem budaya kita, ya kan. Bukan tidak mungkin dalam hubungan-hubungan teknologis, ya kan, dalam hubungan-hubungan perkaderan yang memanfaatkan teknologi digital ini, bukan tidak mungkin emosi tidak masuk gitu kan, bukan tidak mungkin kita bisa merasakan emosi seseorang gitu kan, ya kan. Teknologi menyediakan banyak hal, misalnya forum Zoom ini kita bisa melihat Bang Brilian yang apa namanya, beraktivitas di tempatnya gitu kan, tinggal diwajibkan saja dalam forum-forum Zoom kamera dihidupkan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali alternatifnya, tapi tetap itu akan mereduksi banyak hal gitu. Tetap akan mereduksi banyak hal. Solusi saya tadi tetap penguatan sistem budaya sama penguatan nilai-nilai, karena bukan tidak mungkin dalam hubungan-hubungan kita ini, dalam proses kita memanfaatkan teknologi, emosi tidak ada gitu. Pasti ada emosi yang kita masukkan. Pasti ada, harus tetap ada nilai yang sedang kita produksi di dalam proses perkaderan kita yang memanfaatkan teknologi digital. Makanya juga saya jelaskan di awal kalau pemanfaatan omnichannel ini juga harus dibarengi dengan pemahaman kita terkait skema model perkaderan yang simultan.
yang dijalankan secara simultan, yang dijalankan secara integratif gitu kan, yang dijalankan secara utuh, yang dijalankan secara lengkap. Karena akan percuma kalau kita hanya membuat skema omnichannel, tapi model perkaderan yang kita selenggarakan di komisariat hanya berfokus pada pendidikan pelajaran umum, pada kegiatan-kegiatan yang formal gitu. Ya kan? Padahal skema ini bisa diterapkan juga di dalam model-model kegiatan yang lain gitu kan. Skema-skema model yang lain gitu. Yang informal bahkan. Begitu, Mam. Terima kasih. Mungkin untuk Kanda Mufta, apakah ada tanggapan lagi terkait? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Mungkin apakah ada pertanyaan untuk mungkin pertanyaan terakhir ya, atau mungkin tanggapan dari Kanda Yunda yang lain? Sepertinya udah nggak ada lagi ya Kanda. Mungkin untuk Kanda Panji bisa diberikan closing statement-nya terkait pembahasan kita pada malam hari ini. Closing statement, Mbak ya. Mungkin pertama saya ucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kedua, saya mohon maaf jika ada beberapa hal yang mungkin penjelasan saya sulit dimengerti begitu kan. Saya terbuka untuk melakukan diskusi-diskusi lain gitu kan dengan teman-teman terkait tulisan saya ini. Saya terbuka sekali gitu kan. Lalu yang terakhir, saya berharap tulisan saya ini itu bisa jadi pemantik awal lah. Bisa jadi pemantik awal untuk kita semua gitu kan. Terutama untuk FEUI gitu. Untuk merumuskan atau menulis konsep-konsep adaptasi teknologi lain gitu yang bisa kita terapkan di dalam proses perkaderan kita. Karena menurut saya kita hari ini harus bicara ke arah sana gitu. Ke arah sana. Tadi kan Imam Adrian juga udah jelasin kalau sekarang fasenya udah revolusi industri kelima begitu. Dan kita masih bicara masalah revolusi industri keempat. Mungkin itu aja dari saya, Mbak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Kanda Panji, terima kasih telah menyampaikan materinya dengan baik. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi teman-teman kita. Dan yang saya tangkap tadi ialah pembicaraan mengenai revolusi industri 4.0 ya, yang memberikan dampak terlebih pada perkaderan HM itu sendiri. Jadi revolusi industri 4.0 ini memberikan perubahan digitalisasi yang mana hal ini juga dapat yang mana dalam hal ini juga dalam 1 tahun terakhir kita gunakan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan. Hal ini juga mungkin mereduksi pengalaman perkaderan seperti halnya ketika kajian-kajian yang diadakan oleh HMI dengan sistem daring seperti saat ini. Baiklah, mungkin sekian kita akhiri pertemuan ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Sebelumnya untuk Kanda Yunda mungkin diperkenalkan untuk on cam ya karena ada dokumentasi. Mam Mufta, Om Ken, Mam. Saya hitung ya.
1, 2, 3. Oke, mungkin sekian. Saya selaku moderator pada hari ini, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia. Mantap. Baru masuk udah selesai aja. Ah, telat. Telat kom. Aduh, ada. Jadi nggak jadi. Kum, happy wedding ya. Tolonglah jangan mesra-mesraan di sini, Kum. Mantap, Boy, kajiannya. Keren. Brilian. Iya, kabarmu? Alhamdulillah, baik. Semakin panjang aja jenggotmu. Iya. Hah? Mau jadi Habib aku. Jadi Habib kamu? Iya. Di mana kamu ini? Jakarta? Di rumah. Di rumah, Banten. coy. Di Banten?